Barabas, kembali lagi bersama Silma dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa overthinking semalaman? Dan bahkan sampai nggak bisa tidur nih. Dan ya, kalau ditanya kenapa, jawabannya nggak tahu. Nah, teman-teman, kalau boleh jujur, pasti isi pikirannya ujung-ujungnya soal uang. Takut ngerasa nggak cukup, takut ngerasa nggak bisa sukses, takut ngerasa gagal dalam masa depannya, dan yang paling penting, takut ngerasa kalah cepat dengan orang lain. Dan ya teman-teman, itu dibuktikan dengan data. Jadi, apa yang tadi Silma sampaikan itu bukan sekedar asumsi. Berdasarkan data, 48 Gen Z itu mengalami kecemasan terhadap finansial dan 60% Gen Z mengalami kecemasan terkait masa depannya. Dan ya, 48 Gen Z itu sering banget mengalami stres berkepanjangan. Dan ya teman-teman, stres itu yang bikin kita ngerasa dari data tadi bahwa Gen Z itu sering banget ngalamin stres. Dan ya, yang paling sering itu karena apa? Karena terhadap finansial itu tadi. Jadi teman-teman, kalau kamu masih berpikir tentang uang, gak apa-apa. Kamu gak sendirian. Teman-teman, coba jujur. Kamu pernah gak mikir gimana kalau nanti saya gak punya uang? Gimana kalau nanti saya gagal secara finansial? Gak apa-apa teman-teman. Ini waktu yang pas. Selamat datang dalam obrolan kita, di mana nantinya kita bakal ngubah pola pikir kamu untuk bisa upgrade, untuk bisa ambil peluang, untuk bisa keluar dari zona stres kamu. Dan kamu nantinya bakal bisa nih nemuin target financial freedom kamu. Dan ya teman-teman, jujur, dalam buku Think and Grow Rich menyebutkan bahwa kemiskinan itu sering dimulai dari pola pikir yang dipenuhi rasa ketakutan. Rasa ketakutan kayak apa sih? Rasa ketakutan, rasa takut gagal, rasa takut gak cukup, rasa takut dibanding-bandingkan. Itu sering banget ya dialami oleh kita, Gen Z. Dan masih banyak lagi. Rasa takut-takut itu yang bikin kita jadi berpikir, melatih pola pikir kita bahwa kita untuk terus merasa ketakutan. Itu ngelatih pola pikir kita dengan rasa takut. Jadi akhirnya kamu akan tetap merasa takut, bukannya berkembang. Ya teman-teman, makanya nih, kamu sering capek. Karena, ya, kamu kerja, kamu belajar, kamu scrolling. Dan yang paling sering, di kepala kamu itu selalu muncul suara, ini cukup gak ya? Dan suara itu teman-teman, pelan-pelan ngubah pola pikir kamu. Akhirnya, kamu ragu untuk ngambil peluang. Kamu takut untuk memulai usaha. Dan bahkan kamu takut merasa gagal tentang mimpi kamu yang besar. Teman-teman, menurut Napoleon Hill ada satu kunci, yaitu definiteness of purpose. Tujuan finansial yang jelas. Bukan sekedar aku pengen kaya, tapi gimana kamu mau punya berapa? Berapa lama kamu untuk mencapai itu? Dan apa sih yang kamu tukar untuk mencapai itu? Teman-teman, ya, kalau kita berpikir hal-hal tadi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi dalam buku Think and Grow Rich itu disebutkan bahwa 3 konsep ini sangat penting untuk menentukan kita mencapai financial freedom kita.
Jadi, tentukan target nominal yang ingin kamu capai. Tentukan juga berapa lama kamu pengen capai target nominal itu. Dan tentukan bagaimana sih cara kamu untuk mencapai target nominal itu. Karena teman-teman, jika kita pengen mendapatkan mimpi yang besar, jika kita pengen mendapatkan sesuatu yang besar, kita juga harus rela mengorbankan hal yang besar itu tadi. Jadi, ketika kita pengen dapat nominal yang besar, kita harus ada timbal baliknya. Apa yang kita relakan? Jasa kita, tips kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, bebas. Intinya, apa yang kamu berikan, apa yang kamu tukar untuk mencapai finansial itu. Dan ya teman-teman, karena kalau tanpa 3 tips itu, biasanya akhirnya itu tuh kita bakal kehilangan arah. Yang dimana nantinya kita akan merasa nih, kerja keras dan terus-terusan merasa capek. Atau bahkan kamu ngerasa capek tanpa hasil yang jelas. Kamu merasa kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Kamu merasa capek karena hasilnya nggak jelas. Dan bahkan kamu merasa overthinking terus menerus, berkepanjangan itu overthinkingnya. Mulai dari ini bercabang semua. Jadi teman-teman, itulah mengapa kita harus menentukan 3 prinsip tadi. Kita harus tentukan targetnya, berapa lama waktunya, dan apa yang kita tukar untuk mencapai target itu. Oke teman-teman, coba deh kamu berpikir, kamu ubah pola pikir kamu. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan sekedar motivasi, tapi arah di mana kita bisa berpikir. Jadi, coba deh kamu renungin. Jangan mulai dengan kata, aku takut gak punya uang. Tapi, ubah menjadi, aku lagi bangun sumber uang dari mana? Tanyakan ke diri kamu, aku lagi bangun sumber uang dari mana? Kamu mau mulainya dari mana? Jangan tanya, aku ketinggalan gak ya? Tapi tanya, aku lagi di jalur yang mana? Tanyakan, aku lagi di jalur yang mana? Kamu lagi di jalur yang mana untuk capai target finansial itu? Jadi teman-teman, ini bukan sekedar soal motivasi, tapi ini tentang arah kita untuk berpikir. Karena teman-teman, ya kalau boleh jujur, Gen Z itu sering banget live update. Gen Z itu nggak pernah ketinggalan update. Jadi makanya Gen Z itu sering banget nih lihat orang sukses di umur yang muda. Lihat orang flexing di media sosial. Atau bahkan lihat orang sukses yang cepet banget. Yang bahkan bisa dibilang kok instan ya mereka suksesnya. Tapi teman-teman, dari ketiga ini kita tuh nggak pernah ngeliat gimana proses mereka untuk mencapai itu. Jadi kita itu selalu melihat hasilnya, bukan prosesnya. Kita nggak tahu kan gimana proses mereka untuk capai 3 tadi. Kita nggak tahu sampai bagaimana mereka bisa di posisi sekarang. Kita nggak tahu, kita nggak pernah melihat itu. Dan akhirnya itulah yang ngebuat kita bukannya malah termotivasi, tapi malah merasa semakin tertekan. Karena apa? Karena kita merasa cemburu. Akibat kita melihat orang yang sukses tadi, kita nggak ngelihat prosesnya. Jadi kita merasa iri, kita merasa cemburu, kita merasa minder, kita merasa insecure. Dan pada akhirnya apa? Berdampak pada diri kita sendiri. Akhirnya apa? Stres tadi. Akhirnya apa? Kita takut untuk memulai apapun itu. Dan ya teman-teman, jadi kalau kamu pengen belajar menata pikiran kamu yang positif atau bahkan menarik financial freedom kamu, kamu bisa nih nonton di episode-episode sebelumnya terkait
buku Think and Grow Rich. Nah, di sana itu lengkap tuh. Gimana cara kamu memulai dan gimana caranya, gimana tadi kamu memulai, alasan kenapa cara itu efektif untuk kamu memulai. Itu semua ada di situ. Dan semoga nantinya setelah itu kamu bisa nih berkembang untuk mencapai financial freedom kamu. Dan ya teman-teman, jadi masalahnya bukan karena kamu gak kerja keras, tapi sering banget nih berpikir, aku kurang kerja keras, aku gak seperti mereka. Itu salah banget ya teman-teman. Itu tuh bukan karena kamu gak kerja keras, tapi kamu hanya fokus sama permasalahan finansial kamu. Kamu nggak nyari tahu tuh apa sih yang solusi gimana permasalahan finansial kamu itu bisa terpecahkan. Kamu nggak nyari tahu tuh tips atau bahkan strategi untuk kamu bisa menyelesaikan masalah finansial kamu itu. Jadi teman-teman, mulai sekarang kalau kamu overthinking di malam hari, coba jangan tanya, aku kenapa ya? Jangan tanya, aku kenapa ya kok nggak bisa kayak mereka? Aku kenapa ya kok bisa belum sukses di usia aku? Aku kenapa ya masih kayak gini aja? Aku kenapa ya? Aku kenapa ya? Aku kenapa ya? Selalu aku kenapa ya? Jangan tanyakan itu pada diri kalian, tapi tanyakan, langkah kecil apa yang bikin saya bisa mencapai target finansial saya? Langkah kecil apa yang bisa saya pakai untuk saya memulai, untuk saya menemukan target finansial saya? Jadi, jangan fokus tanyakan penyebab, tapi fokus gimana caranya kamu bisa menemukan solusi dan memecahkan permasalahan kamu. Temukan strateginya. Jangan fokus sama permasalahannya. Oke, kamu boleh fokus ke permasalahannya, tapi jangan berlarut. Jangan berlarut. Karena apa? Karena nantinya akan berdampak sama diri kamu sendiri, yang akhirnya nanti kamu stres. Dan ketika kamu stres, kamu gak bisa tuh berpikir jernih. Dan akhirnya apa? Kamu merasa ketinggalan, kamu merasa ini, kamu merasa itu. Itulah ketakutan-ketakutan tadi muncul. Jadi teman-teman, ya, langkah kecil yang kamu ambil tadi itu adalah salah satu tips untuk kamu memulai mengubah cara atau pola berpikir kamu. Untuk kamu bisa ngubah arah pikiran kamu, bukan hanya sekedar mengikuti kata hati, kata orang, kata segala macamnya. Bukan. Tapi gimana caranya kamu berpikir ke depan untuk melihat peluang? Kamu bisa nih nantinya, akhirnya apa? Kamu bisa nih jadi berani untuk meraih peluang, untuk mencoba membuka usaha, atau bahkan untuk menemukan mimpi-mimpi kamu yang besar. Karena apa? Rasa ketakutan tadi udah hilang. Dan apa? Tingkat stres kamu juga hilang. Dan akhirnya kamu percaya sama diri kamu dan kemampuan kamu. Dan ya teman-teman, uang itu bukan segalanya. Tapi ketakutan soal uang itu mengubah segalanya. Jadi, mulailah langkah kecil kamu untuk kamu bisa dekat dengan finansial kamu. Jadi jangan takut untuk ngambil peluang, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Karena Napoleon Hill sendiri itu juga awalnya dari melakukan percobaan. Beliau nggak takut untuk mencoba untuk memulai dan menemukan. Sama seperti kita. Kita juga harus seperti itu. Jadikan orang-orang yang sukses tadi itu motivasi kita. Jangan tanyakan, aku nggak bisa seperti mereka karena aku gini. Tapi tanyakan, bagaimana caranya aku bisa kayak mereka? Bagaimana caranya aku bisa sukses? Bagaimana caranya aku bisa menjadi sosok yang aku inginkan sesuai dengan financial freedom kita? Jadi teman-teman, mulailah langkah kecil kamu untuk kamu dekat dengan financial freedom kamu. Karena
Ketika kamu udah bisa mencari langkah kecil kamu itu dan menemukannya, kamu akan mempraktikannya. Dan ketika kamu berhasil mempraktikannya, nanti pola pikir kita sendiri atau arah pikiran kita itu akan sejalan dengan target financial freedom yang kita inginkan. Jadi teman-teman, sekian aja informasi yang dapat Silma sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama para Gen Z. Dan semoga setelah ini kita nggak stres lagi ya. Kita nggak overthinking sampai malam-malam nggak bisa tidur. No, jangan sampai ya teman-teman. Jadi berpikirlah yang positif. Tentukan arah pikiran kalian. Dan tentukan 3 tips tadi. Target, berapa waktu yang lama, dan bagaimana cara meraihnya. Jadi, sekian informasi yang dapat Silma sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.